Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Dwi Komala dari kelas 2E Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 12392302001. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang struktur pasar. Yang pertama ada pengertian pasar. Pengertian pasar secara umum adalah tempat calon penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang diperjualbelikan. Lalu di sini ada pasar menurut perspektif Islam. Menurut Islam ini, pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Di dalam Islam ini menempatkan pasar pada kedudukan yang paling penting dalam perekonomian. Nah, di Islam juga pasar yang dalam segala bentuk ketidakadilan ini tuh dilarang, seperti praktik perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Selanjutnya, pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pasar konkret dan juga ada pasar abstrak. Pasar konkret ini pasar yang secara langsung menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan antara pembeli dan penjual serta barang yang diperjualbelikan, dan jelas wujud barangnya itu ada di tempat tersebut, seperti pasar-pasar supermarket atau pasar-pasar tradisional. Yang kedua ini ada pasar abstrak. Pasar abstrak ini yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan mata. Lalu konsumen dan produsennya itu tidak bertemu secara langsung. Barangnya juga tidak diketahui secara langsung. Contohnya itu seperti Shopee atau platform lainnya yang online. Selanjutnya ada pengertian struktur pasar. Jadi struktur pasar ini menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar, sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Nah, struktur pasar ini juga memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, terus ada banyaknya perusahaan dalam industri tersebut, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, serta peranan iklan dalam kegiatan industri. Jadi, jumlah pembeli, jumlah penjual, skala produksi, jenis produksi itu merupakan beberapa hal penting yang akan mengubah tingkah laku dan kinerja pasar, sehingga dapat mengubah struktur pasar tersebut. Nah, berdasarkan perbedaan jumlah penjual dan pembeli ini akan terbentuk berbagai macam struktur pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini yang pertama, pasar persaingan sempurna itu secara teoritis itu penjual tidak dapat menentukan harga, atau bisa disebut juga dengan price taker, di mana penjual itu akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini juga memiliki banyak jenis. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik, yang keempat ada pasar monopsoni, dan yang kelima ada pasar oligopsoni. Pasar-pasar ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ini ada karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna itu yang pertama ada terdapat banyak penjual dan pembeli. Maksudnya itu tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi pasar tersebut. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan itu homogen. Yang ketiga adanya kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Di dalam pasar persaingan sempurna ini tuh tidak ada satu hambatan yang dapat menghalangi seorang produsen yang ingin memasuki atau meninggalkan pasar tersebut. Yang keempat ada faktor-faktor produksi yang ada memiliki mobilitas yang sempurna. Artinya itu semua faktor produksi yang diasumsikan mempunyai kebebasan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kelima itu pembeli maupun penjual mempunyai informasi yang sempurna mengenai pasar.
Informasi tersebut itu meliputi harga, kualitas, hingga kuantitas barang tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama ini ada harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Maksudnya itu harga pasaran terbentuk ini tanpa campur tangan dari pemerintah maupun asosiasi produsen. Harga ini tuh mencakup antara penawaran dan permintaan saja. Yang kedua ada dalam jangka panjang. Maksudnya itu yang akan terjadi harga yang menguntungkan bagi konsumen karena harga akan terbentuk dari biaya rata-rata yang minimum atau dengan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga ada persaingan sempurna ini tuh tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barangnya, kualitas barangnya, dan harga barangnya itu hampir sama. Lalu ada kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini. Yang pertama ada keuntungan yang diterima pada posisi keuntungan normal saja. Jadi maksudnya itu sulit bagi perusahaan untuk menyediakan dana untuk penelitian atau pengembangan. Hal ini tuh menyebabkan perusahaan tidak berkembang. Pasar persaingan sempurna ini tidak mendorong inovasi. Yang kedua ada konsumen akan mengalami kejenuhan atau bosan dalam pembelian. Nah, ini tuh dikarenakan produk atau barang pada pasar persaingan sempurna ini tuh barangnya tuh homogen. Jadi pasar persaingan sempurna ini membatasi pilihan konsumen. Selanjutnya ada persaingan sempurna ini tuh ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Selanjutnya ada macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah pasar di mana hanya satu perusahaan yang dapat menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat. Monopoli menggambarkan situasi pasar di mana satu perusahaan ini tuh mengendalikan seluruh mangsa atau target pasar serta dapat menentukan harga dan output. Ciri-ciri pasar monopoli ini tuh yang pertama hanya ada satu penjual, yang kedua tidak ada substitusi produk yang mirip, yang ketiga terdapat hambatan masuk ke pasar, yang keempat sebagai penentu harga. Contoh dari pasar monopoli ini tuh misalkan di Indonesia ini tuh kita membeli bahan bakar untuk kendaraan kita itu di Pertamina. Nah, Pertamina ini tuh merupakan salah satu contoh dari pasar monopoli karena dia ini perusahaan yang menguasai seluruh pasar yang ada di Indonesia. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah pasar tempat penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya itu perusahaannya hanya berjumlah lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Ciri-ciri pasar oligopoli ini yang pertama ada terdapat beberapa penjual. Yang kedua barang yang dijual itu homogen atau homogeni atau beda corak tetapi jenisnya itu sama. Yang ketiga itu sulit dimasuki perusahaan baru. Yang keempat membutuhkan peran iklan. Yang kelima terdapat satu pemimpin pasar. Yang keenam ada harga jual itu tidak mudah berubah. Contoh dari pasar oligopoli ini tuh misalkan untuk perangkat konsol game ya. Pasar ini tuh didominasikan oleh 3 perusahaan kuat yaitu Microsoft, Sony, dan Nintendo. Nah, ini tuh membuat mereka semua memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Jadi pasar ini tuh yang menguasai pasar konsol game. Ketiga ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini adalah salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsennya yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jual pada pasar monopolistik ini tidak terbatas tetapi setiap produk yang dihasilkannya itu memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Ciri pasar persaingan monopolistik ini yang pertama ada jumlah penjualnya banyak tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijualnya itu heterogen. Yang ketiga, penjualnya atau produsennya itu harus
aktif beriklan. Yang keempat, perusahaan baru itu lebih mudah masuk ke dalam pasar ini. Yang kelima, penjual mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Contoh kasus dari pasar ini tuh misalkan seperti pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lain-lainnya. Perusahaan ini tuh sama-sama memproduksi rokok, tetapi setiap perusahaan ini tuh mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan harga yang dipatok juga tuh berbeda di setiap perusahaannya. Selanjutnya ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni itu merupakan bentuk pasar yang terdapat satu pembeli dan banyak penjualnya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga karena interaksi antara permintaan dan penawaran antara satu pembeli dan banyak penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni ini, yang pertama hanya ada satu pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tetapi produsen. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Yang keempat, ini harga sangat ditentukan oleh pembeli. Contoh kasus dari pasar monopsoni ini tuh produsen coklat yang memproduksi coklat ini tuh dengan bahan baku biji coklat. Mereka ini membeli buahnya dari berbagai perkebunan. Contoh lainnya itu seperti penjual alat-alat untuk membuat kereta ini hanya dibeli oleh PT KAI. Yang terakhir ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini adalah bentuk pasar yang barangnya dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ciri-ciri pasar oligopsoni ini, yang pertama terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen, tetapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual ini merupakan bahan mentah. Yang keempat adalah harga cenderung stabil. Contoh dari pasar ini tuh, misalkan petani menjual hasil panen wortel atau cabai kepada beberapa pedagang yang ada di daerahnya. Lalu, pedagang yang membeli hasil petani itu menjual lagi produk wortel atau cabai ini ke kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.